Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi pada tayangan ke-62. Kali ini video Jakarta Lead itu mengambil tema tema besar kita masih roh kasih, para kadang. Dan di sini pada episode ini saya ingin berbagi bagaimana kita mengenali yang disebut kasih ini begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kali ini kita mencoba untuk mengerti apa perbedaannya kasih dan kasihan. Jadi terkadang karena banyak sekali netizen yang bertanya tentang bedanya kasih dan kasihan. Ini kesempatan saya untuk menjelaskan di dalam media video kali ini. Terkadang pada beberapa episode yang lalu saya sudah mengungkapkan bagaimana itu yang disebut roh kasih di dalam diri kita. Roh kasih inilah yang nanti akan menghasilkan banyak kepedulian di dalam kehidupan kita untuk berbuat sesuatu dan untuk mendasari segala dharma-dharma kita yang harus dijalankan di dalam masyarakat. Nah, berbeda dengan apa yang ditanyakan oleh netizen. Nah, lalu apa itu yang disebut kasihan? Terkadang jadi kita berbicara masalah sikap, ya. Jadi memang seluruh kepedulian kita yang berasal dari roh kasih itu memiliki kebenaran, memiliki sesuatu yang sangat luhur, memiliki sesuatu yang benar-benar tanpa ada kepentingan dan tanpa ada pamrih. Maka saat kita itu mendengar atau orang mengungkapkan sikap saya kasihan terhadap orang tersebut karena orang tersebut itu tidak memiliki sesuatu misalnya untuk dimakan misalnya. Nah, banyak netizen yang menanyakan kepada saya apakah ini juga bagian dari peristiwa roh kasih atau ini kita salah menangkap sehingga kita bisa menilai dan bisa memahami dalam sudut pandang yang berbeda. Terkadang jadi kalau kita mendengarkan istilah kasihan memang benar itu berangkat dari kepedulian yang ada di dalam diri kita. Tetapi apakah kepedulian tersebut itu sungguh-sungguh berasal dari roh kasih? Lah inilah yang perlu kita urai, perlu kita bahas, perlu kita pahami bersama. Jadi terkadang yang disebut kasih itu sungguh-sungguh berasal dari tuntunan budi, sungguh-sungguh berasal dari tuntunan Gusti di dalam diri kita. Jadi setiap peristiwa yang kita alami di dalam pengalaman-pengalaman penglihatan, pendengaran itu membuahkan sebuah kepedulian. Kepedulian inilah yang di sana ada sebuah ketulusan untuk menjalankan. Nah, inilah yang harus kita pahami di sana. Kepedulian inilah yang sesungguhnya tidak ada kepentingan apapun. Nah, di dalam sikap kasih yang sesungguhnya, ya sesungguhnya itu sudah dipikirkan jauh-jauh ke dalam kedalamannya terkadang. Jadi ada perasaan yang sungguh-sungguh berproses di dalam ruang roh binedo di dalam diri kita, sehingga kita memiliki kepedulian itu yang sesungguhnya adalah benar-benar menolong sesuai dengan kehendak Gusti. Nah, jadi perbedaan kasih dan kasihan ini adalah pada sikap yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita itu kasih itu juga penuh dengan pengorbanan. Jadi kasih itu penuh dengan pemahaman,
penuh dengan pengertian, penuh dengan kesabaran, dan yang lain-lainnya perkataan. Tetapi kalau kasihan itu kadang kita juga tidak bisa secara utuh bahwa itu muncul dari roh kasih sendiri, karena roh kasih itu mengajarkan sebuah kebenaran. Di dalam kebenaran itu ada peristiwa terang di sana perkataan. Nah, kadang kala sikap kasihan ini dilakukan karena melihat seseorang itu hanya sekedar ingin ditolong, nah, tetapi tidak melihat bagaimana cara menolongnya, tidak melihat latar belakang yang akan ditolongnya. Jadi pertolongan kita itu hanya berangkat dari rasa kasihan. Nah, bahasa Jawanya itu mesake ya, mesake, kalau tidak ditolong tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Nah, padahal kalau dilihat dari latar belakangnya, mungkin orang tersebut yang mungkin dalam kondisi tidak memiliki sesuatu itu karena perkataan orangnya malas, orangnya tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, nah, sehingga dia tidak memiliki apa-apa. Lalu seseorang itu tergerak hatinya untuk peduli memberikan sesuatu karena mesake, kasihan. Nah, apakah sikap seperti itu adalah sikap yang mendidik secara rohani? Lah, inilah yang harus kita pahami perkataan bedanya kasih dengan bedanya kasihan. Jadi kalau kasihan ini hanya ekspresi dari jiwa kita yang hanya sekedar melihat keadaan yang bisa terlihat saja. Tetapi kalau kasih itu sungguh-sungguh menjangkau apa yang dilihat di sana. Nah, sehingga kalau kasih ini benar-benar menuntaskan sebuah permasalahan yang ada. Kalau kasihan ini hanya kadang sebatas hanya ingin menolong secara instan sementara, tetapi tidak dibarengi dengan kepedulian untuk membenahi. Nah, sehingga permasalahan yang dialami seseorang tersebut itu tidak akan terulang lagi di masa depan. Nah, ini masalah sikap perkataan. Jadi sikap kasihan ini kadang juga bisa menjadi benar, bisa menjadi salah. Nah, inilah yang jadi problem bagi perjalanan rohani kita saat kita itu menjalankan sikap kepedulian ini, tetapi sesungguhnya sikap itu adalah sikap yang salah, sehingga berpengaruh sekali kepada dharma kita. Jadi dharma kita yang keinginan kita itu untuk menolong, tetapi malah sesungguhnya malah menyesatkan bagi yang ditolong. Nah, inilah butuh pengetahuan, kita semua butuh pemahaman, butuh situasi di mana kita itu bisa membedakan mana yang ini harus dijalankan karena perintah budi dengan kebenarannya, mana yang ini hanya sekedar letupan jiwa, yang ekspresi jiwa yang hanya sekedar kasihan saja. Nah, jadi rasa kasihan ini juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, yang bisa menyelesaikan permasalahan adalah peristiwa kasih. Karena peristiwa kasih itu selain juga membantu orang yang perlu bantuan, tetapi juga membenahi permasalahan yang dihadapi dan merubah mental yang ada di sana, sehingga orang yang dibantu tersebut bisa menjadi tahu, bisa menjadi paham, lalu bisa bangkit secara mandiri dan tidak membutuhkan pertolongan dari pihak yang lain. Jadi jelas perkataan ya. Jadi bedanya kasih dan kasihan itu, kalau kasih berasal dari kebenaran yang muncul dari roh kasih, yang di dalamnya setiap perbuatan itu menjadikannya menjadi dharma-dharma yang baik. Tetapi kalau kasihan ini sesuatu perbuatan yang bisa juga menghasilkan sesuatu yang baik, tapi kadangkala itu lebih banyak sesuatu yang tidak menyelesaikan masalah.
karena sifatnya hanya instan, sifatnya hanya sementara, sifatnya hanya sebentar saja, karena hanya melihat sesuatu dan peristiwa itu sangat-sangat spontan. Nah, jadi bisa dibayangkan perkadang, jadi panjenengan di masyarakat sering mendengar, wah mesake tetangga kita, oh mesake teman kita. Padahal ya mestinya yang kita tolong itu ada rohaninya, cara berpikirnya, cara mensikapi hidupnya. Bukan berarti karena mereka itu malas lalu kita terus-menerus membantu hanya sekedar untuk kelangsungan hidupnya. Nah, padahal yang dibutuhkan di dalam proses pemurnian itu berkaitan adalah kesucian kita, kebersihan jiwa kita setelah kita itu menyadari seluruh rangkaian peristiwa yang dialami, ya, sehingga itulah menjadi rohani kita menjadi baik, menjadi layak dan pantas jikalau suatu saat nanti kita diperbolehkan untuk menyatu dengan apapun yang disiapkan oleh Gusti piyambak. Jadi saya terima kasih kepada para kadang ya netizen yang menanyakan bedanya kasihan dengan kasih itu seperti apa gitu loh. Jadi kadangkala di dalam kehidupan itu orang itu mudah iba, mudah mesake ya, tetapi hanya sekedar mesake, tidak diimbangi, tidak dibarengi menolong secara keseluruhan, menolong kehidupannya supaya tidak terpuruk lagi. Nah, jadi sikap tindakan mesake ini hanya sekedar pemberian materi saja perkadang. Kadangkala itu yang akhirnya dipahami, saya sudah berbuat amal, saya sudah berbuat dharma. Nah, dharma-dharma yang seperti itu bukan dharma-dharma yang dikehendaki Gusti, tapi dharma-dharma yang dikehendaki itu adalah dharma-dharma yang sungguh bisa merubah segala sesuatunya yang tersesat menjadi tidak tersesat, yang terpuruk menjadi bangkit kembali dengan kemandiriannya. Dengan kemandiriannya itu tumbuh kesadaran untuk mengerti, memahami hakikat kehidupan ini secara baik. Nah, jadi demikian perkadang matur nuwun atas perhatiannya. Begitulah perbedaan kasih dan kasihan di dalam peristiwa hidup kita. Semoga ini bisa menjadi kawruh yang baik, bisa menambah keimanan panjenengan dan bisa menambah dan bisa mendorong untuk selalu bersyukur kepada Gusti terhadap peristiwa-peristiwa yang indah yang kita alami setiap hari. Matur nuwun, kita berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Rahayu.